kita akan masuk ke sesi yang utama nih, yang paling penting nih. Wah, saya kenal banget pribadi yang satu ini tuh paling kalau lagi meeting paling jago di OCS-nya, paling disiplin. Nah, ini wajar hasil proses tidak pernah membohongi hasil, teman-teman ya. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, kita ingin banyak belajar dari beliau, tapi ada satu Sunday Punch ya. Kita tonton dulu untuk Sunday Punch ya. Silakan. You're wasting needs your mind. I must be favored to know, yeah. I take my hands and trace your lines. It's the way that you can ride. It's the way that you can ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life, and that's why night after night I'll be fucking you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be fucking you right 7 days a week. You love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. It's the way that you can ride. It's the way that you can ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life, and that's why night after night I'll be fucking you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be fucking you right 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be fucking you right 7 days a week. Tight to take control, tight to take your soul. Take your phone and put it in the camera roll. Ini jujur sebenarnya ini dalam 1 tahun ini momen paling mendebarkan dan excited gitu ya. 1 tahun tuh paling excited dan mendebarkan ke kantor kalau di ini ya dikasih waktu untuk sharing. Gue juga hari ini juga gue bakal sharing satu hal yang very simple dan gampang ringan untuk didengar karena ini hal-hal yang gue kerjain tiap harinya. Gitu, jadi santai aja, tenang aja ya. Ini nggak berat. Mungkin ada beberapa yang baru, partner yang baru lihat gua. Perkenalin nama gue Felix Anastasius, biasa dipanggil Felix. Nah, gue tuh merantau ke Bandung ya gitu ya. Jadi gue asalnya dari Sulawesi Selatan. Kotanya Sopeng namanya. Sopeng itu pasti belum pernah ada yang dengar kan? Ada yang pernah dengar? Angkat tangan mungkin? Belum pernah kan? Ya. Jadi dengarnya Sopeng betul ya. Jadi itu jauh banget itu aja. Kalau ada yang pernah dengar malah gue bingung, gue bisa tahu gitu. Jadi saking kecilnya kota itu gitu, karena dibandingin kota-kota di sekitarnya itu kota yang paling kecil. Mau atas bawah pinggir tengah itu yang paling kecil lah gitu. Itu kalau dari Makassar naik mobil 4 jam jauh gitu ya. Nah itu asal gua, background gua papa mama pengusaha gitu, dan ini lanjutan cerita mungkin dari yang tahun lalu. Kalau tahun lalu kan ada peristiwa kebakaran dan lain, dan kebakaran itu pada saat gua tuh umur 4 tahun gitu, rumah kebakaran dan lain. And then ada satu waktu ketika keluarga kita tuh numpang tinggal di rumah keluarga saudara gitu. Nah rumah saudara itu lokasinya ada di tengah kota. Kalau di tengah kota itu, kalau kota-kota kecil, nggak tahu teman-teman nggak atau enggak, biasanya kota-kota kecil itu pusat kotanya adalah kalau nggak alun-alun biasanya tempat olahraga. Ya kan, nah kota gue tuh pusat kotanya itu tempat olahraganya ada gabung lapangan bola, ada lapangan bolanya kecil, terus lapangan basket 2, ada lapangan voli gitulah, itu pusat kotanya.
rumah keluarga gua tuh di tengah kota itu. Nah, di belakang itu lapangan basket. Jadi pada saat eh, s- pada saat kejadian kebakaran itu kan awal-awal anak-anak umur 10 tahun kan nggak tahu ya mau ngapain ya. Jadi ada masa ketika gue tuh tiap sore main basket ke belakang rumah keluarga gitu. Soalnya nggak tahu mau ngapain. Kan masih aktif ya waktu umur-umur segitu. Ah, terus kok gue ngejalanin kok asik gitu ya. Main basket kok asik ya. Gue seneng gitu ya. Ketika gue shoot dan masuk gitu loh. Happy rasanya. Jadi ada kayak nemuin satu hobi. Jadi mulai kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 sampai kelas 1 SMP tuh benar-benar setiap hari, hampir setiap hari walaupun libur pun main basket gitu. Walaupun udah pindah ke rumah yang baru, tetap ke pusat kota karena memang kota kecil kita nggak tahu mau ngapain gitu. Nggak tahu teman-teman kalau orang kota mungkin nggak terlalu ngerti karena di kota kan ada mall, ada apa kan. Kalau di kota kecil tuh nggak ada banyak pilihan. Daripada gue ngapa-ngapain, mending gue main basket. Tapi itu cuman sebagai hobi doang gitu. Di kelas 2 SMP akhirnya karena kelihatan mungkin gue rajin latihan di sekolah itu dimasukin ke tim basket sekolah gitu. Nah, nah, gue yang gue tuh yang di belakang sana kelihatan nggak? Nah, yang kabur, nah itu gue tuh nggak kelihatan emang karena nggak kelihatan ya. Gue di belakangnya banget. Nah, jadi waktu kelas 2 SMP itu gue ingat banget, gue tuh masuk tim basket sekolah. Gue nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin ya mungkin karena gue rajin latihan sih. Tapi gue ngerasa belum belum punya skill sampai ke sana sebenarnya gitu. Gue setim sama sahabat gue yang zaman TK itu satu kelas bareng sampai SD sampai SMP sekelas terus sama dia. Dia kapten timnya. Dia emang jago banget mainnya gitu. Dan gue tenang lah, santai. Gue juga kan orangnya happy-happy doang main kan. Gue serahkan sama dia, pasti menang lah gitu. Akhirnya main-main dan sekolah kita udah terkenal selalu juara basket dan kaptennya jago. Biasanya kan kita ngerasa ya udah santai aja. Dan ternyata perkiraan itu nggak sesuai dengan jalan ya, rencana gitu ya. Ternyata teman gue tuh kecelakaan, jatuh gitu. Jatuh dia lompat terus jatuh dan kakinya tuh patah gitu loh. Dan dia nggak bisa lanjutin tanding gitu. Ya pasti nggak bisa gitu. Soalnya ininya aja ini untuk berdirinya nggak bisa. Dan akhirnya hasil pertandingan waktu itu tuh kita kalah, nggak sesuai dengan ini ya. Dan akhirnya dicek sama dokter dan kata dokter orang ini tuh udah nggak akan bisa main sampai bertahun-tahun ke depan gitu. Nah pada saat itu gue pikir waktu itu, aduh gue pikir-pikir, gue pulang rumah gitu ya, gue nyesel gitu. Karena gue rasa kenapa ya gue tuh selama ini tuh nggak latihan yang benar gitu loh. Kenapa gue cuman happy-happy doang gitu. Dan gue pikir juga, aduh gimana ya, tim kita nanti gimana gitu. Kalau kaptennya nggak ada gimana nih gitu. Dan nanti yang jadi kaptennya gimana gitu. Cuman waktu itu kan gue pikir, udahlah bukan urusan gue juga ya. Jadi ya udahlah gue tetap lanjut. Dan di besoknya ternyata gue tetap latihan, ketemu sama satu coach. Coachnya itu memang eh, pelatih untuk kota kita gitu, kota Sopeng pelatihnya dan dia melatih di sekolah juga. Dia bilang, Lix, lu tuh rajin latihan, lu tuh ada potensi sebenarnya gitu. Terus gue pikir sebenarnya itu kan cuman status doang ya. Gue ngerasa kan nggak ada yang masalah gitu. Gue terima challenge-nya pun bukan suatu hal yang jelek buat gue gitu loh. Jadi akhirnya gue ambil aja challenge-nya. Akhirnya gue take the challenge-nya gitu. Semenjak itulah keseruan ini terjadi ya. Karena yang awalnya cuman happy-happy doang. Wah, ini shoot ya masuk, main menang, kalah ya udah gitu loh. Yang sebelumnya seperti itu akhirnya diubah caranya gitu. Ketika gua latihan benar-benar ada yang namanya latihan fisik, ada hari-hari di mana kita tuh latihan nggak boleh pegang bola, cuma latihan fisik doang. Padahal intinya main basket kan pegang bola shoot gitu kan, passing lain gitu kan. Kita nggak ada kadang-kadang seperti itu. Mau panas, mau hujan, kalau lagi semangat latihan tuh kadang hujan pun beres hujan, kita nungguin hujan beres,
terus kita sapuin lapangan biar tetap bisa main. Saking senengnya gitu loh. Kadang latihan juga sendiri oke, ada tim oke. Mau latihan sama senior-senior yang udah pada kerja pun oke. Karena itu kan latihan umum kan. Kadang-kadang ada senior yang udah pada kerja tetap latihan. Dan gue ingat banget satu memori ketika gue tuh lagi ujian nasional dan gue tetap latihan. Dan itu lagi sendiri latihannya. Gue tuh ngomong sama diri sendiri, lu ngapain sih Lex gitu, lo tuh shoot sendiri. Iya karena maksudnya di tahap ini tuh badannya tuh nggak tahu ya, ada yang pernah ngerasain nggak ya olahraga kayak gitu ya. Badannya tuh kalau lu satu hari nggak latihan tuh aneh rasanya. Ya kayaknya ada satu hal yang kok ada yang kurang hari ini apa gitu ya. Walaupun sebenarnya kita tahu ya, gue tahu pada saat gue nyampe di lapangan, badannya bakal pegel gitu. Tahu kan, bakal pegel, bakal capek, bakal kepanasan. Tapi nggak tahu kenapa pas pulangnya teh happy ya gitu ya. Kok happy gitu pulangnya gitu. Walaupun keringetan dan lain-lain gitu ya. Tapi nggak, kehidupan nggak segampang itu ya. Gue ada satu cerita yang menarik. Karena itu lapangan umum, ya. Ada satu masa ketika gue nyampe ke lapangan, seniornya ada satu senior gue inget banget tuh, udah kerja gede gitu ya, padahal mainnya nggak terlalu bagus gitu ya. Dia ngelarin gue masuk ke lapangan. Lix, lu nggak bisa masuk ke lapangan. Dia bilang, lah kenapa? Gue bilang, gue udah gini. Iya soalnya lu Cina. Gue bilang, ah gitu doang. Habis itu udah jadi masuk gitu, lanjut main. Jadi maksudnya kan gue nggak bisa, maksudnya dia gede dan lain, gue nggak bisa ngapa-ngapain kan, gitu ya. Wah mau hajar dia nggak bisa gitu ya. Harusnya gue hajar waktu itu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain kan. Akhirnya itu karena ada dua lapangan, gue akhirnya nggak pulang. Gue tetap latihan di lapangan sebelah yang masih sunyi gitu loh, masih nggak banyak orang. Jadi gue shoot pun nggak apa-apa, gue pulang habis itu, nggak main biasa pun nggak apa-apa. Besoknya gue datang nggak, gue tetap datang. Gue ketemu sama orangnya nggak, gue ketemu sama orangnya. Gue nggak peduli kemarin dia ngalarin gue masuk latihan. Gue tetap hari ini gue bakal datang, gue tetap mau latihan. Lu mau ngomong apapun nggak masalah. Mau ngelarang gue hari ini datang, gue datang besoknya lagi. Itu keseruan ya. Gue masih ingat tuh orangnya siapa. Enggak, tapi sekarang ada temenan. Sekarang ada temenan. Itu pengalaman gue selama bertahun-tahun latihan. Dan ini akhirnya gue dipercaya jadi kapten tim di kelas 3 SMP. Dan kita menangin semua pertandingan, kita nggak pernah kalah. Gitu. Dan kelas selama SMA pun kita nggak pernah kalah 3 tahun berturut-turut gitu. Gue juga dari kelas 2 SMA, iya Sado ini nggak tahu ini kayaknya jurinya lagi keselip matanya apa gitu ya, jadi dia salah ini nggak ngerti gimana. Jadi gue dari kelas 2 SMA itu gue dipercaya sebagai kapten timnya. Gue juga bingung waktu itu ngapain sih kelas 3 ini. Padahal ada kelas 3 tuh menurut gue bagus banget mainnya. Cuman menurut dia tuh, lu tuh rajin banget latihan, Lex, dibanding dia. Gitu loh. Walaupun dia udah bagus, tapi dia ngerasa dia udah mentok. Dia ngerasa seperti itu. Tapi gue yang tiap hari latihan, dia nggak latihan kan suka itu soalnya pusat kota di sana. Jadi lu mau pulang ke rumah pasti lewat situ. Ada jalurnya seperti itu loh. Jadi waktu itu yang kelas 3, menurut gue tuh jago banget mainnya. Gue ingat banget namanya Rizky Amal Akbar gitu ya. Dia jago banget. Tapi menurut dia, Lex, lu lebih pantas jadi kapten dari kelas 2 waktu SMA waktu itu. Karena dia bilang, lu tuh rajin banget latihannya. Lu hampir tiap hari tuh bener-bener datang ke ini. Bahkan Sabtu Minggu pun lu datang kata dia. Karena gue pikir ya, gue happy mainnya gitu. Dan gue ngerasa ada satu hal yang menurut gue tambah better and better gitu loh. Setiap latihannya gitu. Nah, kalau kita eh, kita kalau ngomongin mengenai kata disiplin, gue seneng dengan kata ini. Kenapa? Karena ini tuh eh, ini tuh akan mentraining kita, melatih kita untuk membuat orang-orang menjadi lebih ingin untuk mematuhi satu hal. Dan yang gue suka kata-katanya itu control themselves. Jadi kita tuh mengontrol diri kita sendiri gitu untuk mematuhi satu aturan gitu. Itu yang gue suka.
Dan itu even in difficult situation gitu. Untuk kita yang di Prudential kan kadang kita ngerasa, aduh kok gue lagi capek hari ini, gue lagi nggak mood, atau tumben leader gue nggak ingetin gue dan lain-lain gitu ya. Tapi itu ya tetap harus kita lakuin gitu loh. Mungkin anak lagi sakit, mungkin ada keluarga yang lagi sakit, tapi ya kita tetap harus lakuin itu gitu. Nah ini, aplikasinya di kita apa ya? Ini gue inget banget waktu itu 2019 dikenalin OCS ini sama Ko Victor di masih yang di sana kantor sana ya. Dia bawa dengan buku tebalnya itu gitu loh. Dia dengan sukarela dia belajarin buku itu teh. Terus dia kenalin ke kantor kita ke Legacy tahun 2019. Dan yang gue pengen sharing hari ini adalah gue ngejalanin OCS ini tuh dari tahun 2020 guys, Januari. Jadi kalian teman-teman kalau mau nanya gue poin OCS-nya dalam setahun tahun 2020 berapa, gue ada datanya. 2021 ada, 2022 ada gitu. Semuanya ada. Jadi gue bisa tahu awal tahun ini tuh gue startnya dengan gue tahu jumlah orang yang gue ketemuin tahun lalu berapa, yang closing berapa, rasionya berapa. Jadi ketika gue udah ketemu sama gue dapat rasionya tuh 2022 itu 1:5. Gue ketemu 5 orang, gue closing 1. Jadi kalau tahun ini gue baru ketemu 4 orang belum closing, ya kurang 1 lagi berarti. Gitu. Kalau masih orang kelima nggak closing, kenapa? Mungkin yang keenamnya, karena rata-ratanya kan 1:5, nggak bakal jauh-jauh dari itu sebenarnya. Dan ini gue evaluasi tiap hari. Jadi kalau di HP gue itu list to-do-nya ada. List to-do-nya tuh jam 9 pagi tiap hari ya. Gue ngerjain selama 4 tahun ini ya. 2020, 2021, 2022, ini tahun keempat berarti. Tiap pagi jam 9 pagi gue udah tahu bakal mau kontak siapa aja. Gue bakal perlu follow up klaim apa aja. Gue kontak PSF untuk apa aja. Itu semua di jam 9 pagi untuk konfirmasi gitu. Itu warnanya, gue kasih warnanya warna lavender gitu ya kalau di ini. Jadi biar gue bisa bedain warnanya. Karena pilihan itu doang. Kalau lavender itu kayak warna ungu gitu lah ya. Kalau warna hijau ya beda-beda ya. Kalau warna hijau itu ada satu hal yang gue harus datengin, ketemuin. Gue harus ngelakuin ini itu ke rumah sakit ini, rumah sakit itu dan lain-lain. Jadi itu sampai untuk jadwal doa pun gue kasih warna yang berbeda. Jadi satu hari itu gue udah tahu bakal mau ngapain aja. Jadi ada satu saat ketika gue pengen banget, gue ingat lagi pengen nonton film itu tuh yang gue nonton tadi malam Netflix misalnya, list to-do-nya udah beres belum gitu. Kalau list to-do-nya belum beres, kerjain dulu. Jadi kayak belajar kayak kemarin kok Henry Gunawan gitu ya, ada cerita mengenai dia mau ngelog nasabahnya jadi klien. Gue bakal catat di HP gue. Gue harus review lagi semua nasabah gue yang gue pengen rekrut siapa aja. Dan hari itu pasti gue harus kerjain. Kalau gue nggak kerjain hari itu, besoknya berarti. Gitu. Karena semua list to-do-nya ada gitu. Dan gue evaluasi tiap hari. Jadi tiap malam atau waktu jam kerja gue udah beres jam 6 atau jam 7, atau kalau nggak ada ketemu orang, atau biasanya jam 10 malam sebelum gue tidur, gue biasanya bakal buka agenda gue. Hari ini poinnya apa aja. Even misalnya poinnya nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Nggak masalah gitu. Gue tulis poinnya 0 gitu. It's very okay. Karena maksudnya dengan cara itu gue bisa evaluasi diri. Karena ada hari-hari di mana gue ngerasa ya, aduh hari ini capek banget ya. Ngerasanya tuh udah pergi ke 5 tempat gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ngerasain kayak gitu ya. Satu hari tuh ke 5 tempat atau 4 tempat gitu ya. Terus pulang-pulang gue lihat, buka agenda gue, lah kok nggak ada poin gitu lah. Ternyata nggak produktif gitu lah ya. Jadi itu mah cuman sibuk kemana-kemana aja. Tapi dengan evaluasi tiap hari tuh gue ngerasa, anjir gila ya ternyata nggak ada poin Oh alah gitu ya. Nah dan gue bersyukurnya ini tuh gue nggak jalanin sendiri gitu. Karena ada orang-orang di sekitar gue yang ngejalanin juga. Di meeting leadernya Ko Andre, semua AAD-nya semua ngerjain gitu loh.
mau sesingkat apapun waktu meetingnya kita, pasti minimal akan dibahas poin OCS lu minggu lalu berapa. Jadi mau nggak bahas yang lain pun minimal banget OCS bakal dibahas. Dari situ tuh kita bisa ngelihat kita tuh minggu lalu produktif atau enggak, kita ngapain aja, dan ada hal-hal yang kita bisa belajari dari orang lain gitu. Kayak gue seneng satu hal yang kayak contohnya kayak Kak Ibra waktu itu jelasin mengenai Purcera. Oh ternyata Purcera bukan cuma buat pendidikan pure, ada yang lain yang bisa dipelajarin. Oh iya bener juga ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa tahu yang trik-trik yang dipakai sama orang lain gitu. Kita bisa nambah knowledge juga jadinya. Dan gimana cara gue kerjainnya? Gue tuh tiap minggu sore akan ngelis list to-do-nya untuk minggu depan, 1 minggu ke depan apa aja gitu. Jadi dari minggu sore itu gue bakal hubungin semua orang-orang yang gue pengen ketemuin minggu ini. Jadi kalau teman-teman nanya gue mau ngapain aja minggu ini, udah ada jadwalnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya gitu. Adapun memang ada beberapa spot yang kosong, gue tahu gitu. Jadi kalau gue pengen pagi ini nelpon orang, gue tahu gue bakal masukin pilihannya apa aja gitu. Kan nggak lucu ya kalau kita ketemu sama orang terus dia bilang, oh iya hari Senin atau Rabu, dia bilangnya hari Rabu. Terus dia nanyain mau jam berapa gitu. Terus kita bilang, oh iya boleh jam berapa aja. Itu kan terkesan kita tuh kayak nggak Iya ya, nggak teragenda, nggak terschedule kan gitu ya. Kalau gue belajar sama Ko Andre, dia kan ngomong, oh iya tunggu gue cek agenda dulu ya. Beneran cek agenda, buka agenda. Oh iya bener ya, oke. Oh iya di jam segini gimana pilihannya jam segini atau jam segini? Itu kan lebih profesional ya. Nah, kalau misalnya ada janji yang batal gimana gitu. Kalau ada yang janji yang batal, misalnya tiba-tiba calon nasabahnya ngebatalin, gue biasanya eh, telepon nasabah existing gitu atau teman atau calon nasabah yang mau gue eh, prospek gitu, maksudnya bantu ke depannya gitu. Jadi walaupun ada yang batal, gue tetap isi hari itu. Kenapa? Karena udah terbiasa gitu, mirip kayak main basket tadi. Kalau kita nggak latihan 1 hari kan ada satu kayaknya ada yang kurang apa ya. Nah itu yang gue jalanin di saat-saat ini tahun keempat ini gitu loh. Dalam 1 hari gue nggak buka agenda, ada satu yang aneh gitu apa gitu ya. Jadi gue eh, kalau misalnya gue lagi buka agenda ini, oke, gue lagi misalnya paginya scroll medsos misalnya gitu ya, belum ngapa-ngapain 1 jam scroll medsos, gue bakal tulis gitu jam 7 sampai jam 8 buka IG. Jadi gue tahu bahwa lu tuh udah 1 jam gak produktif. Nah, what is it? Eh, Nah, gue happy-nya tuh karena itu tadi yang ada statistiknya gitu loh. Jadi gue evaluasinya tuh tiap hari, evaluasinya juga tiap minggu. Jadi tiap minggu di hari Minggu sebelum gue buat janji minggu depannya tuh, gue bakal lihat rasio minggu itu tuh apa aja. Berapa ketemu orang, berapa closing. Dan gue juga datanya ada tiap bulan. Jadi kalau teman-teman nanya bulan lalu gue ketemu sama berapa orang, closing berapa, gue ada datanya. Dan tahun lalu juga ada gitu loh. Jadi semua gue evaluasi tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dan tiap tahun. Gue nggak tahu kenapa dengan begitu tuh gue nggak harus nungguin seseorang untuk ingetin gue untuk produktif. Gue senangnya seperti itu gitu loh. Gue nggak perlu nungguin seminggu sekali ketemu sama mentor gue kok Andre. Gue nggak perlu ingetin gue bahwa gue harus inspirasi gue keluarga gitu. Gue harus kerja ini. Gue nggak perlu nungguin itu dulu. Karena emang udah habitnya udah seperti itu tiap harinya gitu. Gue happy-nya seperti itu. Dan apakah ini mudah untuk gue lakuin? Nggak juga sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena eh, yang tadi gue tuh yang merantau di Bandungnya, gue nggak ada market alami.
Gue nggak ada teman SD, gue nggak ada teman SMP di sini, gue nggak ada teman SMA gitu, teman kuliah S1 di Makassar, gue nggak ada. Di sini di Bandung kuliah cuma setahun, kerja setahun gitu. Jadi gue nggak ada market alami sebenarnya. Jadi awal-awal gue gimana caranya gue bisa disiplin. Ada masa ketika gue tuh harus, gue ingat banget ke Jakarta beberapa kali naik motor. Gue pernah ke Jakarta naik bus. Ke Lewi Panjang, terus nyampe ke Jakarta itu di Kampung Rambutan. Dari situ gue naik angkot kemananya, pulangnya naik bus lagi untuk calon nasabah dengan premi 500.000 per bulan waktu itu. Gue, tiap kali berangkat sebenarnya gue selalu mikirin, ya Tuhan, gue bener nggak sih ngejalanin ini gitu ya. Cuman yang gue percaya bahwa ada satu hal baik yang Tuhan udah sediain ke depannya gitu. Gue hitung-hitungan sebenarnya ongkos transport ini nggak sebanding kayaknya ya dengan komisinya calon nasabah. Kalau closing pun gue dapat paling komisi berapa gitu ya, dari 500.000. Ini ongkos pulang balik aja belum belum ketutup gitu lah. Tapi gue selalu percaya bahwa kalau gue disiplin, gue ketemu sama orang, gue prepare myself gitu loh. Ada satu hal yang besar yang Tuhan udah siapin ke depannya gitu. Nah, gue ingat juga pernah perjalanan ke Garut, hujan-hujanan, pas di jalan kecelakaan, jatuh, naik motor. Iya, 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 iya. Jangan apa-apa. Apa? Sabar, sabar. Ya, iya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue tahu, nggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi itu perjalanan-perjalanan yang gue rasa, aduh bener nggak sih, ada masa-masa di situ tuh, di mana gue tuh keluar kota, udah ongkos transport, udah waktu dan lain-lain untuk hal-hal yang menurut gue tuh nggak logis gitu, secara bisnis maksudnya ya, secara bisnis, karena lu tuh udah hal yang lu dapatin di saat itu mungkin nggak sebanding dengan yang kita udah keluarin. Tapi ternyata oh ada juga ya rezeki ya ketika gue tuh ketemu sama orang yang oh udah mulai nih naik ininya marketnya udah ada dan lain, udah ada track recordnya ngurusin kliennya bagus dan lain, ya ternyata bisa juga kan dapat market sekarang gitu. Jadi ternyata kita perlu aktivitas aja sebenarnya gitu. Hal-hal yang kita perluin itu doang sebenarnya intinya. Nah, jadi kalau menurut gua uh, the art of discipline atau seni dari disiplin itu apa? Ada dua hal yang gue pengen sharing ke teman-teman, yaitu kita ngelakuin sesuatu itu hal yang baik dan benar, no matter our situation gitu. Nggak peduli situasi kita pada saat itu apa, selama kita masih bisa keluar rumah, masih bisa jalan gitu ya. No matter your feeling, our feeling gitu lah, kan kita suka mood-moodan ya, karena lagi nggak mood hari inilah dan lain-lain. Bahkan ketika kita lagi sendiri gitu, not for someone, kita nggak perlu untuk oh iya wah ini my inspiration anak gua, enggak, atau bukan karena kan kita suka ngambil oh iya bener sih kita kerja untuk keluarga betul gitu, cuma ada masa-masa kita nggak 24 jam kita nggak mengingat itu kan. Kalau gua pribadi ya, gua nggak bisa ingat itu terus gitu, gua harus ingetin bahwa emang gua harus ngelakuin itu gitu. Mirip kayak halnya tadi main basket, gue nggak bisa ingetin diri gue bahwa gue tuh lagi sebagai kapten basket dan lain gue harus latihan, enggak. Ada masanya gue nggak perlu mikir, ya udah lakuin aja gitu. Itu pengalaman gue ya. Or because or a fear of something gitu. Mungkin bukan berarti gue kerja nggak untuk orang lain, enggak gitu ya. Tapi ya tetap ada hal-hal mungkin takut sesuatu tuh maksudnya kayak kalau pengalaman gue tuh, oh ada gue tuh takut ya nanti kalau ke depannya gue nggak dapat nasabah baru gimana. Eh, kan ini kita dapat komisinya gede kan di awal-awal tahun gitu kan. Ada juga takutnya tuh, oh nanti tahun ketiga gimana, tahun keempat gimana. Gue nggak mau kerja untuk hal-hal seperti itu gitu maksudnya. Gue nggak mau kerja juga untuk satu hal yang gue untuk orang lain. Tapi ya bener-bener ya udah gue kerja untuk, karena gue tahu itu tanggung jawab gue gitu. Karena kenapa? Karena nggak lucu gitu. Misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan,
nasabah nanyain lu masih di Prudential nggak, Lix? Aduh enggak lah kenapa? Itu gue nggak kebayang jawabannya apa gitu. Gue nggak mungkin kan ngomong karena lu nggak nambah polis, karena nggak. Ya kan nggak begitu gitu loh. Karena bapak sih nggak mau upgrade polis, nggak mau nambah polis, ya kan kita nggak bisa ngomong gitu ya. Rezeki kita tuh bukan dari satu keluarga satu orang doang gitu loh. Jadi bahkan even kita dalam situasi yang nggak enak, ada nasabah yang misalnya somehow tiba-tiba belum 2 tahun tiba-tiba mau tutup polis, it's very okay. Rezeki kita bukan cuma satu orang doang, satu keluarga doang. Ya hari itu kita tetap harus kerja juga gitu. Besoknya tetap harus kerja juga. Ada hal-hal yang perlu kita harus lakuin, nggak perlu terlalu mikir dulu gitu. Itu yang gue seneng dari disiplin ini gitu loh. Poin OCS seperti ini tuh. Jadi gue nggak perlu nungguin hal-hal lain di luar gue gitu. Hal terakhir mengenai poin ini, gue tuh pengen sharing mengenai kayak kemarin mengenai AU 93 gitu ya. Kan ada tuh yang ngomong adalah di luar legacy gitu ya, yang ngomong gini-gini gitu. Gue bilang ya udah sih, maksudnya itu kan bukan satu hal yang baru di Prudential gitu ya. Kalau kataku Anda kan di grup itu 10 tahun. Oh ya janganlah. Ya, maksudnya ini tuh bukan satu hal yang baru terjadi gitu. Di medsos juga kan kita udah sering dengar Prudential mau bangkrut lah, mau apalah, nggak bisa cashless lah, dan lain-lain. Itu kan bukan hal pertama. Tapi apa yang kita bisa ngelakuin hari ini gitu. Gue selalu ingetin hari ya, gitu. Ya udahlah gitu. Kita ngelakuin hal-hal yang di dalam kontrol kita aja. Kalau kita kata Bapak Ivan gitu ya. Ivan kan suka ngomong gitu ya. Cuman kita lakuin Ivan ya. Itu bagusnya legacy ya. Itu bagusnya legacy, kita nambah value dari orang lain gitu ya. Kalau kata Ivan kan ya udah lu kontrol apa yang ada di dalam diri kita aja, dari kita dulu aja gitu, kita kontrolnya. Kalau di luar kita ya udah nggak usah gitu loh, ya kan? Itu kan kebijakan perusahaan, kita nggak perlu ini. Tapi tanggung jawab lu apa? Ya udah aktivitas, tanggung jawabnya. Yang kita bisa kontrol apa? Aktivitas. Gitu doang gitu. Kebijakan dan lain kan nggak bakal menambah value kita, nggak mau nambah suatu hal yang bagus dari diri kita gitu. Nah, yang kedua itu gue senangnya dari disiplin apa? Gue tuh ngelakuin sesuatu yang gue nggak tahu hasilnya kapan. Menurut gue seninya seperti itu. Uh, ada teman-teman yang tahu kalau ketemu nasabah kapan closingnya? Nggak tahu ya. Kadang kita ketemu sama orangnya yakin banget. Wah ini pasti closing nih. Gue udah yakin banget nih 100% orang ini bakal closing nih gitu ya. Pas ketemu kan nggak closing juga ya. Bener nggak? Orangnya biasanya gue ada pengalaman gitu soalnya yakin banget 100%. Pas ketemu sama orangnya nanti gue pikir-pikir dulu ya Lix ya. Bagus sih tapi nanti gue pikir-pikir dulu. Gitu. Ada hal-hal yang menurut kita tuh seperti itu. Ada kadang kita juga nggak terlalu yakin gitu ya ketemu sama orang, dia biasa aja, ternyata closing. Jadi memang ya kita cuman perlu ngerjain bagian kita gitu. Hasilnya tuh 100%. 100% itu hasilnya dari Tuhan. Itu. Kita nggak tahu hasilnya yang menggerakkan hati nasabahnya maksudnya gimana gitu kan. Cuman Tuhan doang yang bisa ini kontrol itu. Gitu. Nah, tapi kita harus siapin diri kita pada saat ketemu sama nasabah. Mungkin teman-teman yang baru ngerasa, aduh ini gede ya, gue closing 500.000. Kita nggak tahu kapan kita ketemu sama nasabah yang tiba-tiba masuk 5 juta sebulan gitu ya. Kalau ingat ceritanya Edo waktu itu ada closing 8 juta sebulan waktu itu, dan dia ya udah santai aja mukanya gitu loh. Selalu santai mukanya, ya udah santai aja gitu. 8 juta sebulan ya udah santai aja. Karena memang udah siap gitu. Kapasitasnya udah nyampe. Kalau kita kapasitasnya belum nyampe ke sana, 8 juta tuh udah udah keringat dingin dan lain. Pengen teriak gitu ya. Aduh gini gimana cara bisnis gue salah dan lain. Tapi kalau udah siap, kapasitasnya tuh mau 10 juta sebulan pun ya udah kita santai aja. Karena memang kita udah sampai di sana gitu. Persiapannya udah sampai di sana. Nah, pertanyaannya kita masing-masing dari kita termasuk gue sendiri sih sebenarnya. Gue udah siap nggak ya buat bantuin orang di luar sana gitu. Kapasitas gue, kan kita suka denger ya kalau teman-teman yang sharing dari luar kantor, ada yang closing 10M, ada yang 20M, 30M, kita nyatet tuh caranya.
Nah, pertanyaannya, knowledge-nya kita udah nyampe nggak, udah siap nggak, mentalnya kita udah nyampe nggak? Jangan-jangan nanti ke depannya kita jalan, ternyata ada yang orang masuk 30M, kitanya nggak siap pada saat itu. Bisa aja orangnya bisa pindah ke lain orang, bukan ke lain hati gitu ya, pindah ke lain otak. Jadi ya gue senangnya disiplin seperti itu, kata kita nggak tahu hasilnya kapan bisa keluar gitu. Nah, dan ini tuh calling gue sebenarnya karena gue juga diingetin sama Pak Andre sebagai mentor gue. Yuk teman-teman yang partner, yuk kita kejar yuk goal kita di tahun ini. Teman-teman AAD yang mau promosi, yuk kita kejar goal kita di tahun ini gitu loh. Mungkin kalau kita mau lihat nih, oh API kita saat ini berapa, kurangnya berapa, mungkin agak besar gitu. Mungkin kelihatannya seperti itu, tapi kita bisa bagi kok. Gitu. Kita bagi berapa beda tinggal berapa bulan nih. Oh sekian bulan, berapa minggu nih? Oh sekian minggu gitu. Setelah kayak misalnya gue kemarin hitung-hitung, emang besarnya kelihatan besar, tapi setelah dibagi-bagi 40 juta per minggu gitu loh. Masih bisa dikerjain enggak? Masih bisa sebenarnya gitu. Kalau mau yang spesifik per hari, kalau hari kan benar-benar digenjot gitu ya. Kalau mau agak santai sedikit per minggu oke kok gitu. Kita hitungin masing-masing dari kita berapa EPA-nya grupnya, kurangnya berapa, dibagi aja gitu. Mungkin itu akan lebih realistis untuk kita kejalanin gitu. Seperti basket tadi gitu. Kita perlu persiapan. Kita boleh kalah gitu di persiapan pertandingan, di latihannya kalah nggak apa-apa, tapi pada saat di pertandingannya nggak boleh kalah. Itu prinsip gue. Kalau gue lagi latihan, gue mati-matian, gue dikalahin sama senior, gue dikalahin sama tim lain nggak masalah, tapi pada saat pertandingan gue nggak boleh kalah. Prinsipnya seperti itu. Jadi sama halnya dengan kita nih, persiapannya kita buat akhir tahun udah cukup oke nggak nih gitu loh, karena kita nggak boleh kalah juga. Kita nggak boleh kalah juga untuk akhir tahun nanti, untuk goal kita yang kita pengen kejar di akhir tahun ini gitu. Jangan sampai kita nanti nyesel teman-teman. Jadi jangan sampai pain of regret, penyesalan itu tuh datang sama kita. Jangan tungguin tahun depan kita bakal nyesel gitu. Aduh kenapa ya tahun lalu gue nggak optimal kerjanya ya. Jangan sampai itu terjadi dari kita. Jadi untuk gue juga sebenarnya gue sendiri juga pribadi seperti itu. Karena pain of discipline itu, sakit untuk disiplin, untuk kerjain sesuatu itu jauh lebih ringan dibanding pain of regret. Itu doang teman-teman, thank you. Wow, kalau mau tepuk tangan paling meriah dong. Buat Oko Felix, thank you banget Oko Felix. Wuhu. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Oke, poin terakhir adalah pain dari yang namanya penyesalan selalu lebih besar daripada pain yang kita perlu bayar untuk mengejar sebuah goals yang besar. Bilang kiri kanannya, kamu setuju apa yang tadi Felix bilang nggak? Kamu setuju nggak apa yang tadi Felix bilang? Wow. Tahu nggak bahwa ada sebuah hal yang privilege yang bisa terjadi hanya sama orang-orang yang punya disiplin. Ada sebuah privilege yang terjadi sama Felix ya, yang saya tahu ini hanya bisa terjadi sama orang-orang yang punya namanya disiplin. Yaitu Felix itu kalau ngobrol, ketemuan ya, awal tahun nggak salah. Judulnya adalah Ko Andre, saya punya KPR. Ya, KPR gua mau pelunasan sebagian. Saya pikir ini yang namanya kalau orang punya disiplin, orang punya konsistensi, punya sebuah hal yang banyak orang nggak punya tuh. Apa? Pelunasan KPR sebagian. Oke, bener nggak? Saya tahu banget orang-orang yang disiplinnya kuat,
Ya, Edo dari tahun-tahun kemarin lakuin hal yang sama. Pelunasan sebagian. Karena apa? Karena dia tahu bahwa akhirnya income-nya udah lebih bagus daripada pengeluarannya. Wah, gue bisa lebih bagus nih. Gue bisa lakuin lebih bagus. Dan pain dari menunda selalu bayarnya lebih besar daripada kita perlu bayar harga. Yang setuju katakan yes. Oke. Kalau mau tepuk tangan sekali lagi dong, terbaik dong buat Koko Felix dong. Oke. Karena apa? Tadi Felix bilang di slide pertama, karena karakter kita itu kelihatan. Justru bukan dalam keadaan lagi di spotlight, tapi karakter kamu siapa? Kelihatan justru waktu lagi tertekan, waktu lagi sendirian, waktu lagi nyaman, oke? Waktu lagi nggak ada yang ngeliat. Kadang-kadang karakter yang paling kelihatan malah justru kalau kita lagi belum makan. Nah, ya. Wih, udah jam 3 sore belum makan kelihatan nih karakternya kayak gimana. That's why teman-teman yang puasa bagus banget. Untuk apa? Untuk kita bisa lihat, oh gue itu masih perlu PR begini ya. Oh ternyata PR-nya saya ketika lagi tertekan itu gue begini ya. Nah seenggaknya kita bisa melihat tuh karakter kita seperti apa teman-teman. Dan jurang antara mimpi kita, oke, dengan fakta yang kita punya sekarang ini. Ya, mau mimpinya di Prudential, mau mimpi lu dari surga kayak sekalian. Ya, bangun yayasan, bangun masjid, bangun gereja, bangun wihara dan lain sebagainya. Ada sebuah antara goals sama kenyataan. Jurangnya ya enggak populer. Jurangnya setiap minggu perlu tulisin. Jurangnya namanya adalah disiplin. Ya. Wow. Diomongin mudah. Saya tahu dilakuinnya enggak mudah. Ya waduh ya. Diomongin mudah. Tapi untuk setiap hari Minggu duduk bareng ya. Oke, tulisin minggu depan mau ngerjain apa. Apa yang Felix lakuin saya tahu gitu ya. Karena seminggu sekali cerita. Itu saya bilang gak mudah. Tapi rewardnya apa? Rewardnya adalah Felix punya banyak hal yang banyak orang gak punya. Minggu kemarin, 2 minggu yang lalu kalau gak salah Felix baru ceritain. Gue nanya Felix ceritain dong di grup kita. Lalu berapa sih dapat income-nya? Felix cerita segini. Dan itu hal yang bagus. Ya itu hal yang menyenangkan banget tuh. Ada banyak orang di luar sana punya family, uangnya mepet, tapi Felix perjaka ting-ting. Oke. Felix ini sama kayak Arya. Ya. Arya itu sebelum merit dia itu benar-benar masih perjaka loh. Dia masih beneran dia perjaka. Eh, karena oh nggak tahu ya. Oh oh sorry. Teman-teman salah tangkap. Teman-teman ada yang salah tangkap. Kenapa Arya itu perjaka? Karena dia itu nggak free sex. Dia itu kalau seks bayar soalnya. Ya. Jadi dia gak free sex dia itu. Nah, perjaka kok Arya. Oke, so teman-teman hari ini kita diingetin sama Felix buat apa? Disiplin. Ya, bilang kiri kanannya disiplin. Oke,